Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Albari Daulay. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Saya saat ini semester HPI 7C. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang jarima qisas. Di mana jarima qisas ini adalah orang yang berhak menuntut dan memaafkan qisas tersebut menurut Imam Malik adalah ahli waris as-sobah bin nafsi. Yang disebut dengan ahli waris as-sobah bin nafsi ini adalah orang yang paling dekat dengan si korban. Maka orang itulah yang berhak memaafkan dan menuntut qisas. Namun menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, dan menurut Imam Ahmad, bahwa orang yang berhak menuntut dan orang yang berhak memaafkan qisas itu adalah keseluruhan walinya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka orang itulah yang berhak memaafkan dan menuntut qisas tersebut. Namun apabila orang yang berhak menuntut dan memaafkan qisas itu merupakan orang yang banyak dan orang yang sama derajatnya, maka di sini dibagi kepada dua teori, di mana yang pertama adalah orang yang berhak memaafkan dan orang yang berhak menuntut qisas itu adalah keseluruhan walinya secara individu. Lalu kemudian teori yang kedua adalah orang yang berhak memaafkan dan orang yang berhak menuntut qisas itu kepada si pelaku adalah si korban. Namun karena si korban ini tidak dapat menjalankan haknya, maka digantikan oleh wali warisnya yang dapat menuntut dan memaafkan qisas tersebut. Dan teori ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad dan Muhammad. Namun apabila si korban itu dia tidak memiliki sama sekali walinya, maka para ulama bersepakat bahwa yang dapat menggantikan walinya adalah sultan, karena sultan dapat dijadikan wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Lalu kemudian ada hapusnya hukuman qisas tersebut, di mana hapusnya hukuman qisas tersebut yang pertama adalah hilangnya tempat untuk diqisas. Lalu kemudian yang kedua adalah pemaafan. Lalu kemudian yang ketiga adalah perdamaian, dan yang terakhir yang keempat adalah diwariskan hak qisasnya. Jadi di sini yang pertama adalah hilangnya tempat untuk diqisas. Di sini adalah hilangnya anggota tubuh, hilangnya jiwa yang hendak diqisas sebelum dilaksanakannya qisas tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah pemaafan, di mana pemaafan di sini adalah orang yang ataupun pelakunya itu dimaafkan tanpa dikenakan biaya apapun dari pihak si korban. Lalu kemudian yang ketiga ada yang namanya perdamaian, di mana perdamaian di sini adalah kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara pihak pelaku dan pihak si korban. Namun di sini di dalam perdamaian ini si pelaku harus membayarkan ataupun dia harus membayar denda diat kepada si korban. Dan yang terakhir yang keempat adalah diwariskan hak qisas. Lalu kemudian dasar hukum qisas tersebut di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan, zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Yang artinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman, maka laksanakanlah ataupun diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan qisas. Al-hurru bil hurri, yaitu orang yang merdeka dengan yang merdeka,
wal 'abdu bil 'abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka apabila kamu mendapatkan kemaafan dari si korban, maka laksanakanlah dengan cara yang baik dan membayar diatlah dengan cara yang baik pula. Zalika takhfifum mir rabbikum warahmah. Maka demikian itu merupakan rahmat dari Tuhanmu. Faman i'tada ba'da zalika falahu 'azabun alim. Maka apabila setelah itu kamu melaksanakan yang melebihi tersebut, maka ingatlah bahwa azab dari Tuhanmu itu adalah sangat pedih. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.